Muji dan Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Mila Rosita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha, program studi IPA. Nomor peserta 201699557526. Nomor induk mahasiswa 2274823122. Saya mengajar di SMP IT Qurrata A'yun, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 Akhwat dengan materi Sistem Pernapasan pada Manusia. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 8 Akhwat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang baru, materi yang baru dalam keadaan sehat. Semuanya sehat? Semuanya bahagia? Bahagia. Semuanya semangat? Semangat. Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ustazah mintakan kepada Firza memberdoa. Sehingga berdoa. Tangan diangkat, kepalanya ditundukkan, kita membaca surah Al-Fatihah. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan mengabsen kalian. Nadia Kirana Amalia. Oh ya. Aisyah Salsabila. Hadir. Alia Raisa Hanifah. Hadir. Hadir. Najla Mutia. Hadir. Nawara Safa. Raisa Zahra Sofa. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, saya akan menampilkan sesuatu. Silakan semuanya berdiri. Dalam hitungan ketiga, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Sudah berdiri? Berdiri. Coba kalian hirup udara sekuat-kuatnya. Stop. Keluarkan. Hirup udara sekuat-kuatnya. Keluarkan. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Apa yang kalian lakukan tadi? Bernapas, menghirup udara. Apalagi selain menghirup udara? Menghirup oksigen ada lagi. Nah, melepaskan ya karbon dioksida atau udara kembali ke keluar. Pernahkah kalian menghitung dalam 1 menit berapa kali kita bernapas? Tidak pernah. Oke, kira-kira berapa kali ya dalam 1 menit itu kita bernapas? Kalau buku yang saya baca itu paling tidak dalam 1 menit itu kurang lebih 70 kali kita bernapas. Dalam 1 jam berapa kali? Dalam 1 hari berapa kali? Dalam setahun berapa kali? Banyak atau tidak? Luar biasa banyaknya. Dan oksigen yang Allah berikan kepada kita itu gratis. Seandainya bayar bagaimana? Ya, akhirnya karena tidak beruang lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan literasi, diskusi, dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan literasi, diskusi, dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis fungsi organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan literasi, diskusi, dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil studi literatur dalam bentuk laporan organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Oke, kebermaknaan materi. Allah berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya
paling sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-An'am ayat 125. Di sini kita ketahui bahwasanya semakin kita naik ke atas langit, maka kapasitas atau kadar oksigen yang akan diterima itu semakin sedikit. Nah, Al-Quran lebih dahulu mengetahui pengetahuan hal ini daripada ilmu pengetahuan sekarang. Istilah oksigen itu baru diketahui pada tahun 1773. Sedangkan Al-Quran telah lama dikatakan dalam surah Al-An'am beribu-ribu tahun yang lalu bahwasanya ketika seorang itu semakin mendaki ke atas langit maka dadanya semakin sempit. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang lebih dahulu diketahui oleh Al-Quran daripada ilmu-ilmu sekarang. Hal ini bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah ciptaan Allah, kalam Allah. Kalau orang beriman itu pasti akan meyakini langsung bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan oksigen, Allah yang menciptakan tata surya, Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau Allah yang menciptakan oksigen, tata surya dan alam semesta, pastilah Allah tahu bahwasanya di atas langit, semakin ke langit itu oksigen semakin sedikit. Sebelum manusia mengetahui hal itu, Allah sudah mengetahui hal itu. Itulah kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Semakin kita mempelajari ayat Al-Quran, semakin bertambahlah ilmu pengetahuan kita. Oke, kemudian untuk penilaian hari ini adalah sikap yang pertama yang akan Ustazah nilai pada pembelajaran kali ini adalah sikap responsif, kemudian teliti, kerjasama, serta komunikasi. Untuk prosesnya akan Ustazah nilai dari jawaban kalian di LKPD dan kognitifnya dari pretest maupun post-test. Sudah belajar? Sudah. Siap untuk belajar hari ini? Oke. Siap-siap kita akan pretest. Silakan siapkan alat tulisnya, tutup bukunya. Kita akan pretest. Sudah? Silakan soal pretestnya dikumpulkan di atas proyektor. Silakan dikumpulkan. Ayo. Disiplin, teliti, kerjasama. Oke, dari soal pretest tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup udara. Habis itu disaring, habis itu ditukar dengan karbon dioksida, habis itu dikeluarkan. Yang dikeluarkannya berupa karbon dioksida. Kalau yang kita manfaatkan oleh manusia adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Ada kasus orang yang sedang olahraga, kemudian di sampingnya orang yang sedang bernapas. Di sini tulisannya ada oksigen masuk ke dalam tubuh. Kira-kira apa yang dimaksud dengan oksigen masuk ke dalam tubuh? Itu menghirup atau melepaskan? Kalau karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh itu menghembuskan. Yang kedua, coba bandingkan. Ini adalah orang yang bernapas lewat mulut. Baiknya orang yang bernapas lewat hidung dengan orang yang bernapas lewat mulut. Kenapa? Ya, karena di hidung itu ada proses penyaringan, sedangkan dari mulut itu ya langsung masuk dan akhirnya nanti bisa sakit tenggorokan. Oke, saja
membagikan LKPD. Saya yakin kalian tuh sudah bisa membuat rumusan masalah. Gambar ini ya, kemarin terletak di bulu tenggorokan merupakan persimpangan antara rongga kerongkongan dan terdiri dari dua bagian kanan dan kiri. Paru-paru ya. Memudahkan darah di dalam kapiler darah apa tadi? Alveolus. Ayo memang tamu lah, kenalan, meganya nyambung lah. Sampai bawah udah. Sini. Oh ini gak diingat, sorry. Salah. Satu, tidak. Apa yang kalian dapatkan setelah mengalami Secara otomatis secara kayak bi ano kayak ini kuman apa fungsi dari hidup langsung masuk ke dalam hidung adalah untuk tubuh udara melalui Nakatahuan ng pastor. Dari
Untuk presentasi, siapa yang ingin menawarkan diri? Oke, kalau Maisa, siapa lagi? Sebelum presentasi kita ulangi keyakinan kelas biologi. Kalau nanya, tunjuk tangan. Berkelompok, kerjasama, bersemangat, semuanya. Semangat, semangat, semangat. Kita akan memulai untuk presentasi. Kepada kelompok pertama, dipersilakan maju ke dalam tubuh dan dapat mengakibatkan sakit tenggorokan. Berbeda dengan hidung yang akan menyaring udaranya dari virus, kuman, dan bakteri. 2. Setujukah kalian ketika makan bersama sambil ngobrol akan menjadikan suasana makan lebih akrab? Jelaskan. Jawabannya 2. Kami setuju. Jika makan sambil ngobrol akan membuat suasana lebih akrab. Namun jika dilihat dari medis, hal ini kurang baik dikarenakan memungkinkan kita untuk tersedak karena katup epiglotis terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita tersedak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Saat kita tersedak ya. Jadi di antara tenggorokan sama kerongkongan itu ada satu katup, namanya epiglotis. Nah, katup ini tuh waktu kita makan bakalan menutup. Jadi waktu makanan masuk itu supaya makanan tuh kada masuk ke dalam trakea. Nah, kalau kita tersedak itu artinya katup epiglotisnya itu terbuka. Jadi makanannya masuk ke dalam trakea, habis itu kita tuh refleks batuk supaya makanannya tuh keluar, supaya kada mengganggu sistem pernapasan kita. Apa jawaban saya bisa dimengerti? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Hawa dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasi hasil diskusinya dengan sangat baik. Di sini saya ingin bertanya, apa fungsi dari selaput lendir dan konka? Terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan, perkenalkan saya Asia dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusinya dengan baik. Di sini saya ingin bertanya, kenapa bernapas lewat hidung lebih baik daripada bernapas lewat mulut? Terima kasih. Jadi menjawab dari pertanyaan pertama Hawa tadi yang bertanya apa fungsi dari selaput lendir dan juga konka. Fungsi dari selaput lendir yang ada di hidung itu untuk menangkap benda asing yang masuk, kayak misalnya debu, kuman, bakteri atau virus. Nah, kalau konkanya ini berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang masuk dengan suhu udara yang ada dalam tubuh. Gitu. Terus untuk menjawab pertanyaan Asia tadi yang bertanya mengapa bernapas dengan mulut lebih baik dibanding dengan mulut, karena dalam hidung itu kan terjadi proses penyaringan udara. Menjawab pertanyaan dari Prince tadi, benda asing yang dapat masuk itu bisa berupa udara, virus, bakteri, kuman, dan mungkin hal-hal lain yang mungkin yang mungkin ini ada di udara. Jawaban dari saya bisa diterima. Langsung saja saya persilakan kepada pembaca kesimpulan untuk membaca Dari pembelajaran kali ini
kami dengan mengetahui alur dan fungsi dari organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Setelah dari faring, udara akan melalui laring yang merupakan penghubung faring dan trakea dan melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing. Juga terdapat katup epiglotis. Udara selanjutnya akan menuju trakea yang mana terdapat jaringan epitelium bersilia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing dan mengalirkan udara menuju bronkus. Lalu dari bronkus udara menuju bronkiolus yang berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru sehingga terjadi pertukaran gas. Setelah dari bronkiolus udara menuju paru-paru berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Selesai sudah presentasi kami hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bertanya maupun yang sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diupload kepada kelompok 1. Oke, dari pemaparan kelompok 1 tadi ada beberapa pertanyaan yang kita dapatkan. Yang pertama tadi apa dari Mutia? Apa yang terjadi ketika kita tersedak? Yang terjadi ketika kita tersedak adalah epiglotis terbuka. Tadi pertanyaannya apa fungsi selaput lendir dan konka? Ya, selaput lendir berfungsi untuk menangkap debu, pastinya bakteri atau debu, sehingga hidung kita tuh akan merasakan sesuatu yang disebut dengan upil. Nah, upil itu adalah hasil dari kolaborasi antara lendir yang ada di hidung dengan debu-debu yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian konka tadi berfungsi untuk menyamakan suhu di dalam hidung. Sebelum masuk ke dalam tubuh, disamakan dulu dalam hidung, masuk ke dalam tubuh. Apa tadi pertanyaan dari Firza? Benda-benda seperti apa yang bisa masuk ketika kita bernapas? Macam-macam, tadi ada virus, debu. Oke, kita lanjutkan presentasi berikutnya akan disampaikan oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya yaitu saya sendiri yaitu Tia, Allah, Asya. Jadi mari kita mulai presentasinya. Pada pemilihan materi keseimbangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Yang kedua, merupakan perjalanan trakea dan terdiri dari bagian kepala dan bumi. Yang ketiga, alveolus berfungsi memudahkan darah di dalam alveola mengikat oksigen serta pertukaran laboratorium. Bertanya apakah baik berhadap alveolus dan tidak, karena udara yang masuk tidak bisa terlebih dahulu sehingga kotoran, debu atau kuman yang masuk. Sedangkan jika melalui hidung, udara pernapasan yang masuk akan tersaring oleh rambut-rambut yang terdapat di permukaan rongga hidung sehingga udara yang masuk lebih sedikit. 2. Setujukah kalian ketika makan bersama sambil ngobrol akan menjadi suasana? Mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Arya Syaifa dari kelompok 1 ingin bertanya tentang apakah di dalam bronkus itu terdapat otot, dan kalaupun ada, otot apa itu? Sekian pertanyaan yang bisa. Saya ingin bertanya, saat udara masuk melalui hidung, apakah diafragma berkontraksi? Dan jika iya, kenapa diafragma bisa berkontraksi saat udara masuk melalui hidung? Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Ada. Jadi maksudnya itu menekuni kenapa diafragmanya berkontraksi? Kenapa kami pas kita masuk udara melalui hidung, diafragmanya berkontraksi? Kalau misalnya diafragmanya berkontraksi, kenapa jadi diafragma itu berkontraksi? Berkontraksi. Jadi selama udara diafragma berkontraksi sehingga paru-paru bisa mengembang hormon ekstra dan membiarkan udara masuk sebanyak yang diperlukan. Apakah satu? Ya. Jadi jawabannya berkontraksi. Ya, bersama pemirsa dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Umumnya berapa kali manusia dalam satu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya tentang hal-hal apa saja yang dapat merusak sistem pernapasan. Pertama adalah merokok, terus jarang membersihkan rumah atau ruangan, kebetulan, terus kurang olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, di manakah letak alveolus? Terima kasih. Dari hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa rata-rata yang berada dalam sistem pernapasan adalah 1 hidung, 2 taring, 3 taring, 4 trachea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 paru-paru, 8 alveolus, dan fungsi dan alur dari organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan itu pertama hidung. Di hidung akan ada penyaringan partikel debu dan fungsi sebagai somar, penyalur udara dan dari bronkus ke alveoli. Gas paru-paru berfungsi sebagai bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Terakhir, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otot apa yang terdapat di bronkus? Apa tadi jawabannya? Ya, otot polos benar. Posisi diafragma. Jadi ketika berkontraksi dia akan berdatar, ketika berelaksasi dia akan melengkung. Kemudian tadi untuk susunan bronkiolus benar itu otot polos. Apa lagi pertanyaannya tadi? Apa lagi? Oke, dalam 1 jam berapa kali tadi ada sudah jawab lah? Berapa kali? Dari mana dapat hasilnya? 1 menit 70 kali. 70 kali dikali 60 apa? 60 menit, ya benar. Yang mengganggu sistem pernapasan. Yang merusak apa itu tadi jawabannya? Tidak membersihkan rumah, jadi rumahnya berdebu, habis itu masuk ke dalam sistem pernapasan. Oke, kita sambut selanjutnya, siap-siap untuk kelompok terakhir mempresentasikan hasil laporannya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Perkenalkan, saya Ria. Menurut kalian, apakah baik bernafas lewat mulut? Jelaskan. Jawaban, tidak karena mulut tidak terdapat kemungkinan sehingga dapat akhir. Bisa saja udara yang masuk tersebut terdapat bakteri ataupun gas-gas lain. 2. Jika kalian ketika makan bersama sambil ngobrol, menjadikan suasana masing-masing juga jelaskan. Setuju, karena terdapat kebersamaan akan bermanfaat dalam sisi kesehatan, sebaiknya tidak dilakukan karena bisa menyebabkan tersedak. Secara tidak sengaja pasti adalah bahaya karena epiglottis sudah terbuka. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita itu bisa bersin dan batuk. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya tentang satu hal yang tadi saya dengar dari presentasi kelompok 3 yang menyebutkan tentang rokok itu bisa merusak sistem pernapasan. Kenapa jadi merokok itu bisa merusak sistem pernapasan kita? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ini saya ingin bertanya, apakah paru-paru adalah sistem yang paling penting apakah paru-paru adalah organ yang paling penting di sistem pernapasan? Dan jika iya, kenapa paru-paru itu bisa jadi organ yang paling penting?
sel saraf dan dengan segera memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal. Bersamaan dengan itu, otak akan mengirimkan sinyal melalui tenggorokan dan paru-paru untuk mengeluarkan udara kotor tersebut melalui tenggorokan. Apakah jawaban yang diterima? Bisa. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa merokok bisa membuat merusak sistem pernapasan? Bahaya merokok dinilai sangat besar karena kandungan karbon monoksida dan talak di dalamnya. Pasalnya, karbon monoksida bisa menggantikan oksigen dalam darah sehingga organ tubuh tidak bisa berfungsi dengan benar. Selain itu, tar dalam rokok juga bisa melapisi paru-paru sehingga mempengaruhi pernapasan. Apakah jawaban yang diterima? Bisa. Karena jawaban sama. Pertanyaannya Nora, kenapa paru-paru bisa menjadi organ yang sangat penting dalam sistem pernapasan manusia? Paru-paru dapat membantu manusia untuk bisa bertahan hidup dan tetap bernapas. Sistem pernapasan manusia memiliki fungsi utama untuk melakukan pertukaran gas yang ada dalam tubuh. Pertukaran gas terjadi antara gas oksigen yang dihirup dengan gas sisa yaitu karbon dioksida dari dalam tubuh untuk dihembuskan keluar. Apakah jawaban saya bisa diterima? Di sini saya ingin bertanya, mengapa nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara wanita? Bisa diterima? Saya ingin bertanya tentang apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Ingin menanyakan apa dampak yang terjadi jika organ pernapasan tidak dijaga? Apa zat yang diambil saat kita bernapas? Makasih. Bertanya, apa zat yang diambil tubuh saat kita bernapas? Kenapa suara pria lebih rendah daripada suara perempuan? Akibat adanya hormon androgen, hormon pria. Nah, hormon itu hanya dimiliki oleh pria. Menyebabkan beberapa penyakit antara lain influenza, bronkitis, laringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, yang masuk ke saluran udara. Lanjut, itu enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dilalui udara adalah hidung. Di hidung terdapat rambut hidung, kemudian ada konka dan ada lendir. Yang mana rambut hidung serta lendir tadi berfungsi untuk menyaring debu atau bakteri yang masuk, dan konka di bawah sini paling atas bagian hidung itu terdapat banyak di dalamnya pembuluh darah yang berfungsi untuk menyamakan sumuk sebelum masuk ke dalam sistem pernapasan berikutnya. Akan melalui faring, kemudian menuju laring. Kemudian setelah di pangkal tenggorok, maka udara selanjutnya masuk ke trachea. Jadi pangkal tenggorok ada, kemudian ada trachea. Trachea itu apa? Batang tenggorok yang nantinya di trachea itu terdapat silia atau bulu-bulu kecil yang berfungsi untuk menyaring lebih dalam lagi udara yang masuk. Bronkus. Percabangan lagi dari bronkus namanya adalah bronkiolus, yang mana ini nanti di kiri dan kanannya terdapat paru-paru. Nah, udara masuk ke bagian paru-paru, tepatnya di ujung cabang bronkiolus ada Nah, di alveolus itulah terjadi yang namanya pertukaran gas.
oksigen, maka oksigen akan diikat oleh apa? Sel darah apa? Sel darahnya. Kenapa kita bisa bersin? Nah, dan batuk karena ada sesuatu yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam hidung. Kemudian di hidung ada sel saraf ya Allah, ada sel saraf, yang di bulu-bulunya itu ada sel saraf. Kenapa merokok itu bisa merusak paru-paru? Karena ada kandungan racun yang bernama karbon monoksida dan tar. Oke, monoksida yang dibedakan tidak ada. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah ada berapa organ yang berperan dalam sistem pernapasan? 7. Apa-apa? Hidung. Kedua? Faring. Faring. Ketiga? Atau nama lainnya? Pangkal atau tenggorokan. Keempat? Trachea atau nama lainnya? Batang tenggorokan. Kelima? Bronkus, bronkiolus dan alveolus yang terletak di dalam paru-paru. Di mana letaknya epiglottis? Di laring atau di paring? Di laring atau di paring? Paring. Di laring atau di paring? Paring. L atau F? Bismillah. Kalau misalnya epiglottis terbuka, pas kita makan terrefleks, keluar, jangan sampai masuk sini. Bagi bronkus, bronkiolus dan alveolus itu adalah ujung-ujung dari bronkiolus.